Muhammadiyah 7A Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari saya, Dina Emilia Puspitasari dari SDN Kedung Dowo 2 Balen dan rekan saya Ika Kurniawati dari SD Negeri Kayu Lemah dan rekan saya Halimatu Satiyah dari SLB Negeri Tambah Rejo Kanar. Kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari saya sebagai pengamat dan rekan saya sebagai coach dan rekan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bu Ika, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya sebagai pengamat akan melihat proses pelaksanaan coachingnya Bu Ika dengan si coach. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait topik penilaian dalam observasi yang akan jadi acuan dalam saya melakukan pengamatan dari coaching yang dilakukan Bu Ika. Nah, untuk topik penilaiannya yang akan saya gunakan sebagai acuan adalah saya berharap Bu Ika dapat melaksanakan kegiatan coaching ini dengan menerapkan prinsip coach, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, Bu Ika, sebelum Bu Ika melakukan coaching, saya mau bertanya beberapa hal terkait kegiatan coaching yang akan Bu Ika lakukan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bu Ika kembangkan di kegiatan coaching ini? Baik Bu Dina, jadi nanti dalam pelaksanaan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagian kompetensi mana yang akan secara spesifik Bu Ika observasi di kegiatan coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan nanti adalah saya ingin menggali ide-ide dari coach saya Bu. Jadi nanti si coach saya itu bagaimana dia bisa menemukan solusi itu dari dirinya sendiri. Jadi nanti saya hanya menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sampai coach saya nanti berhasil menggali potensi dirinya sendiri sehingga masalahnya itu teratasi. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, dari yang sudah kita sampaikan, kira-kira indikator ketercapaian dan dari tujuan pengembangan yang Ika inginkan itu seperti apa dan bagaimana? Jadi gini Bu Dina, nanti tolok ukur dari keberhasilan saya nanti, kompetensi saya itu tolok ukurnya itu ketika si coach tadi berhasil menggali potensi dirinya Bu. Ketika dia berhasil memperoleh solusi, itu bukan dari saya sebagai coach, tapi dari dirinya sendiri yang sebelumnya dia tidak menemukan. Setelah nanti proses coach dia berhasil menemukan, ya sebetulnya dia sendiri Bu yang berhasil menemukan itu dari dirinya sendiri. Seperti itu Bu Dina. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Ika. Hanya itu saja yang bisa saya tanyakan mungkin ya Bu Ika ya. Semoga coaching hari ini yang Bu Ika lakukan berjalan dengan lancar, prosesnya, pelaksanaannya juga berjalan dengan sangat baik sesuai dengan harapannya Bu Ika. Terima kasih banyak Bu Ika. Sama-sama Bu Dina. Action. Assalamualaikum Bu Halim. Waalaikumsalam Bu Ika. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya Bu ya? Jadi sehat. Jadi gini Bu Halim, kemarin saya terima pesan dari Bu Halim bahwa ada yang ingin diobrolkan, ada yang mengganggu pikirannya Bu Halim. Ayo kita ngobrol santai saja ya Bu ya. Ini Bu Ika. Ya, apa nih yang mau diobrolkan hari ini Bu? Sebenarnya ini Bu tapi ya sudah saya daripada gerujul Bu ya, saya omongkan di kelas saya itu loh Bu, ada siswa yang jarang sekali masuk sekolah. Saya itu sudah menyelidikinya, maksudnya sudah saya tanya ke anaknya langsung, tapi anaknya itu nggak mau ngomong alasannya kenapa dia tidak masuk sekolah. Tapi setelah saya selidiki lagi, katanya dari tetangganya, temannya yang rumahnya dekat dengan si anak itu, dia itu tidak masuk sekolah itu karena itu kebanyakan di rumah dan kurang perhatian dari nenek kakeknya. Dia itu tinggal sama nenek kakeknya tetap karena orang tuanya itu kerja di luar kota. Seperti itu Bu. Jadi di sini Bu Halim sedang kepikiran murid Bu Halim yang sering tidak masuk sekolah karena mereka tinggal sama neneknya di
gitu ya Bu ya. Dan karena ternyata mereka kurang perhatian juga ya Bu Halim ya. Oke ya Bu Halim. Tapi sebelumnya gini Bu Halim, apa sih yang ingin Bu Halim dapatkan dari percakapan kita ini nanti Bu? Saya tuh pengennya setelah percakapan ini ya Bu ya, nanti anak itu bisa rajin sekolah Bu, seperti teman-temannya, ya tidak ketinggalan pelajaran Bu, seperti itu. Jadi sebelum ketemu saya ini Bu, kira-kira apa sih yang sudah Bu Halim lakukan sebelumnya? Ya kemarin itu saya sudah pernah melaksanakan itu Bu, seperti garis tulis seperti yang dipelajari di CGB itu Bu kemarin itu. Tapi belum, anaknya itu sudah pernah masuk beberapa kali, tapi kok kembali tidak masuk lagi Bu, seperti itu Bu. Jadi Bu Halim sudah ada usaha sebelumnya ya Bu ya, tapi ternyata belum ada perubahan ya Bu ya, masih seperti itu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu Halim itu pencapaiannya itu kalau boleh saya memberi skala 1 sampai 10 ini Bu ya, ada di skala berapa Bu Halim yang sudah Bu Halim lakukan itu? Ini baru di 5 sampai 6. Jadi Bu Halim menilai baru di skala 5 sampai 6 ya Bu ya. Kemudian kira-kira untuk yang diharapkan Bu Halim itu kira-kira ada di skala berapa Bu pencapaian Bu Halim? Inginnya ya sampai 9-10 Bu, kalau bisa mungkin sampai maksimal gitu Bu. Oke. Lantas untuk mencapai skala 8 sampai 9 bahkan sampai 10 tadi ya seperti harapan Bu Halim, kira-kira ada strategi apa sih yang mungkin bisa untuk membantu mencapai skala tersebut Bu Halim? Gini Bu, rencananya tuh nanti saya akan melaksanakan studi garis tulis lagi dengan melibatkan rekan sejawat, juga saya akan melibatkan keluarganya Bu. Saya akan mendatangi kakeknya dan juga orang tuanya itu nanti. Oke. Anak itu nanti bisa terkontrol lebih aktif sekali. Oke, itu baik sekali sih Bu Halim. Kemudian kira-kira ada opsi lain nggak Bu selain strategi yang mau Bu Halim rencanakan tadi? Opsi lainnya kira-kira apa lagi Bu Halim? Mungkin ya saya coba ikut uji. Gitu. Oke. Jadi kira-kira nih kapan strategi itu mau dilaksanakan Bu Halim? Secepatnya Bu, kan ini lagi baru tahu ajaran baru, jadi masih harus segera dilaksanakan minggu depan ini Bu. Secepatnya ya Bu ya. Jadi gini Bu Halim, kira-kira kalau menurut rencana strateginya Bu Halim, siapa sih yang harus berkomitmen yang Bu Halim ajak untuk agar berhasil itu loh Bu? Selain Yang harus berkomitmen itu ya. sama keluarganya Bu, terutama yang mendampingi di rumah kakaknya itu harus Jadi ekstra memperhatikan. oke. Karena orang tuanya juga kan nggak ada di sana. Iya, berarti yang harus berkomitmen itu menurut Bu Halim adalah anak dan keluarganya juga ya Bu ya, seperti itu ya Bu Halim. Oke, kita sudah ada di akhir sesi ini Bu Halim ya. Kira-kira apa sih yang sudah Bu Halim dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Solusi Kira-kira sudah ada kelegaan apa belum Bu Halim setelah kita ngobrol ini? sudah, saya lebih semangat lagi untuk melaksanakan pemetaan masa ke depan. Oke, baik Bu Halim. Secepatnya dilaksanakan ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Saya ingin melihat progresnya pencapaian Bu Halim dalam melaksanakan rencana Bu Halim ini. Oke, begitu saja Bu Halim ya. Saya kira cukup. Selamat siang Bu Halim. Terima kasih Bu ya. Ya, Waktunya. sama-sama Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu Ika, tadi saya sudah mengamati proses dari pelaksanaan coaching yang dilakukan dengan Bu tadi. Saya ada beberapa catatan dari kegiatan Bu Ika sebagai coaching hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya tuliskan, tapi sebelumnya saya ingin bertanya beberapa hal kepada Bu Ika. Yang pertama, bagaimana sih perasaannya Bu Ika setelah melaksanakan kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah setelah pelaksanaan coaching saya merasa senang Bu Dina, merasa ya puas karena saya bisa membantu coach saya untuk mengatasi solusi masalahnya, namun dia sendiri yang menemukan. Saya bisa membantu menggali potensi dari coach saya sampai akhirnya coach saya bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi saya senang Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah.
rasa syukur tersendiri pastinya Iya, ya. betul. Pertanyaan yang kedua, kira-kira tingkat tercapaian indikator yang sudah direncanakan itu bagaimana sih Bu Ika, dari yang indikator-indikator yang sudah Bu Ika rencanakan itu ketercapaiannya dari kegiatan coaching hari ini itu seperti apa? Kalau menurut saya ya Bu, menurut saya sendiri sih sudah tercapai Bu. Jadi saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya dengan teknik rasa dan juga menggunakan alur tirta. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi saya bisa menggiring kunci saya untuk menggali potensinya sendiri seperti itu. Jadi, alhamdulillah luar biasa. Mungkin ada pertanyaan yang terakhir. Jadi setelah pelaksanaan coaching ini, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Ika sendiri itu seperti apa sih? Jadi setelah pelaksanaan coaching ini Bu, yang masih ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah present Bu, kompetensi present atau kehadiran penuh itu loh Bu. Karena saya merasa tadi si kunci saya itu belum sepenuhnya menghadirkan pikirannya itu loh Bu. Terlihat cara dia menyampaikan itu masih ragu-ragu. Berarti saya perlu mengembangkan kompetensi present tadi Bu. Mungkin saya harus ngobrol-ngobrol ringan dulu, ngobrol santai agar si kunci saya rileks. Terus saya bisa menggunakan teknik stop juga agar dia rileks sehingga bisa menyampaikan unek-unek tadi dengan leluasa, brol gitu Bu Dina. Siap, luar biasa. Kalau itu menjadi harapannya Bu Ika, semoga pelaksanaan kedepannya harapan Bu Ika dapat dilaksanakan dengan baik pula, dapat dilakukan pula di coaching-coaching yang selanjutnya. Iya Bu. Semoga juga itu menjadi suatu bekal untuk pengembangan kompetensi coaching dan pendampingan selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Ika waktunya, semoga sukses selalu. Amin Bu, saya juga ucapkan terima kasih banyak ya Bu Dina ya. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.